Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Bidan Desi. Baiklah teman-teman, ini kali pertama saya buat YouTube yang berkaitan dengan konten kebidanan sesuai dengan profesi saya. Sebelumnya saya juga pernah bikin video, tapi kontennya berbeda. Oke teman-teman, bagi yang baru saja bergabung di channel YouTube saya ucapkan selamat menonton YouTube saya. Mohon like, komen yang positif tentunya, share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda, dan jangan lupa subscribe video saya supaya saya lebih semangat dan YouTube saya bisa berkembang dan saya lebih semangat untuk bikin video. Bagi yang tidak suka dengan konten ini, abaikan saja ya teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja. Ini dari depan BPM saya yang kebetulan terletak di jalan raya. Ini jalan raya. Nah itu. Kemudian ini ada pelang bidan yang harus tersedia ketika semua bidan yang akan buka BPM. Kemudian ini ruang pendaftaran. Ruang pendaftarannya. Ini ruang pendaftaran. Ini sebelum masuk karena ini masih kondisi COVID-19 Corona. Jadi setiap pasien yang masuk cuci tangan terlebih dahulu di sini, teman-teman. Nah, ini. Oh ya, teman-teman, ini alamatnya di Jalan Mensiku Jaya, RT 3 RW 1, Kelurahan Menyumbung Tengah. Ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke ruang pendaftaran. Ini ruang pendaftaran. Ini ada bidan Lina di sini, teman-teman. Bidan Lina. Ini ruang pendaftaran. Nah, di sini. Ini ada juga herbal di etalasenya. Kemudian ini ada meja. Kemudian ini ada timbangan. Ini ada kursi tunggu. Ini kursi tunggunya masih teman-teman ya. Kemudian setelah dari pendaftaran, pasiennya keluar dari sini, teman-teman. Nah, di sini ada taman kecil. Ini taman kecil, di sini ada kursi tunggu juga untuk misalnya ada penunggu kalau misalnya mau nunggu di luar gitu, teman-teman ya. Oke, ini ada tempat parkir yang tidak begitu besar ya, teman-teman. Kalau misalnya ada mobil ya parkirnya di pinggir jalan gitu, kayak gitu. Teman-teman, itu ada pasien yang akan masih kunjungan, pasiennya lagi mencuci tangan. Ini masuk ke ruang tunggu. Ini ada kursi tunggu untuk pasien. Kemudian ini dilengkapi dengan poster-poster. Sambil pasien menunggu bisa membaca poster-poster ini, teman-teman. Imunisasi, pencegahan pengobatan diare, kemudian MPASI dan poster tentang ASI. Dan di sebelah sini ada poster juga cara mendapatkan bayi wanita, cara mendapatkan bayi laki-laki. Kemudian ini ada foto-foto. Ini ada foto-foto bidan-bidan saya. Kemudian ini foto-foto saya wisuda. Dan ini ada kursi tunggu juga di sini. Saya letakkan bunga supaya lebih hijau gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini ada lemari
lemari sepatu saya letakkan di sini. Ada meja kecil. Ini ruang periksa. Ruang periksa. Nah ini ada kayak slide ya, bidan ada dan bidan keluar. Ini dulu saya DIY bikin sendiri ya teman-teman, udah lama. Dan ini ruangan periksanya. Nah, ini ada meja untuk saya konseling, meja bersih. Kemudian di sebelah sana ada lemari. Itu pegang saja ya teman-teman, lemarinya, pintunya yang satunya memang hilang, pecah gitu, tapi masih bisa dipakai. Nah, dan lemari ini saya letakkan barang-barang seperti kapas alkohol, seperti itu. Ada HB Sahli, kemudian ada cap BPM, kemudian kalender kehamilan juga, dan lain-lain ya teman-teman ya, dan pemeriksaan HB. Kemudian ini juga arsip-arsip saya taruh di kayak lemari gantung seperti ini teman-teman, untuk menghemat space juga, menghemat tempat. Dan ini tempat tidur pasien untuk ANC dan pemeriksaan lainnya. Ini saya dekor dengan nuansa Hello Kitty ya teman-teman ya, seperti itu. Sederhana ya teman-teman, yang penting rapi, bersih gitu ya. Dan ini juga ada poster pengembangan janin, tumbuhan dan perkembangan balita. Kemudian ada timbangan, dan ada pengukur tinggi badan. Di situ ada kantong bayi dan balita, dan ada kantong persalinan. Kemudian ada juga pendaftaran. Ini pas lagi ada pasien yang lagi periksa hamil. Nah, seperti itu. Itu juga ada arsip-arsip di situ teman-teman. Arsip yang untuk kita laporan, arsip pasien, buku KIA dan sebagainya ya. Kemudian lanjut masuk ke ruangan selanjutnya. Ini juga ruangan untuk kita ANC juga, itu ada sertifikat saya. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan janin dari trimester 1 sampai trimester 3. Ini ada tempat tidur. Ini ada alat ultrasonograf. Kemudian ini ada tangga naik ke atas teman-teman. Ini rencananya akan saya bikin nanti di atas ruangan yoga dan ruangan bidan untuk istirahat seperti itu. Nanti akan saya buat videonya untuk ruang yoga. Di sini ada lemari obat. Lanjut kita ke ruang bersalin. Nah, ini ruang bersalin. Ini tempat tidur. Tidur kimnya. Di bawahnya ada tong sampah. Kemudian ini dilengkapi dengan poster-poster juga. Ini 58 langkah APM, kemudian penata laksanaan anatonia uteri, penata laksanaan HPP, retensio, posisi dalam persalinan.
Ini sengaja saya taruh di sebelah kiri pasien supaya pasien lebih mudah melihat posisi. Kemudian ini doa untuk ibu yang akan melahirkan. Doa setelah bayi lahir dengan selamat juga ada. Nah, ini dengan penatalaksanaan ketuban pecah dini, penatalaksanaan PEB dan pemberian MGS 4. Dan di sini di sudut sini ada wastafel. Ini ada meja untuk naruh alat-alat. Ada kasa steril, set hektin, set partes, sintosinon, jarum hekting, metergin, benang hekting, dan betadin dan sebagainya. Kemudian ini juga ada lampu sorot. Lampu sorot ya teman-teman. Dan di sebelah sini ini ada infus apabila pasien membutuhkan yang segera, jadi dengan mudah langsung bisa memasang infus tanpa harus repot mencari lagi ya teman-teman ya. Dan ini juga ada oksigen kecil dan selangnya. Dan ini dari ruang bersalin lanjut ke ruang bayi. Ini ruang bayi. Ini ada meja resusitasi. Nah, ini kemudian ini ada section pump untuk mengisap lendir bayi. Kemudian ini ada protap manajemen bayi dengan aspiksia, kemudian dengan mekonium, dan ini membantu bayi bernafas juga protapnya, karena kalau sedang emergency, kalau kita blank kita tinggal lihat aja ya. Dan ini ada sungkup dan oksigen. Ini seandainya ini persiapan di waktu ibu akan bersalin ya, kalau enggak ini disimpan di tempatnya di dalam lemari. Dan ini ada oksigen juga untuk bayi. Kemudian ini ada bed bayi, tempat tidur bayi. Ini sebenarnya selimutnya di ruang bersalin ya teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut ke atas. Di sini ada obat-obatan emergensi. Nah, ini kantong-kantong emergensi. Ini karena saya tidak mempunyai ruangan yang cukup luas, jadi saya siasati dengan membuat kantong-kantong seperti ini. Nah, ini kantong obat-obatan. Di sini ada squid, ada catgarsil, oxytocin, avocat, Ica, lidocain, ergometrin, dan begitu juga sebelahnya. Ini obat-obatan emergensi. Ini ada MGS 4, metergin, asam tranexamat, dan sebagainya. Dan ini, mohon maaf ya ke lampunya ini. Di bawah sini ada kursi, nah situ, dan tempat timbangan bayi. Ini ruang nifas yang bersebelahan dengan ruang bersalin. Jadi setelah pasien bersalin kita pindahkan ke ruang nifas. Nah, ini ruang nifas. Ini ada tempat tidur standar aja ya, tempat tidurnya. Kemudian ada jam dinding, ada
poster-poster ASI, ada poster cara penyimpanan ASI, kemudian ada box bayi, tersedia wastafel juga. Ini ada wastafel untuk cuci tangan pasien, kemudian itu ada saya kasih bunga sedikit ya, bunga hidup, kemudian ada galon untuk pasien minum, dan ini ada sari kurma detes sirup. Ini untuk pasien yang akan melahirkan supaya lebih bertenaga dan bisa, insya Allah bisa mempercepat proses persalinan karena mengandung sari kurma ya. Dan ini ada kuliner menyusui, poster kuliner menyusui dan poster senam nifas. Kemudian ada kipas angin juga di atasnya. Dan ini ada pintu untuk keluar, ini tembusnya ke ruang periksa. Tapi kalau ada pasien, pintunya kita kunci dan pasiennya lewat belakang, lewatnya dari pintu ini. Dan di atas meja resusitasi sini ada lemari juga untuk saya nyimpan alat-alat ya teman-teman, alat kain, laken gitu. Nah, jadi kalau ada masih kekurangan saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Lanjut, ini ruang keluarnya, langsung lurusnya menuju ke kamar mandi. Ini kamar mandi. Kita jalan lagi ke belakang. Ini juga ada WC untuk petugas. Di dekat WC ada wastafel untuk cuci tangan. Kemudian lanjut, ini ruang nifas yang ruang nifas 2 maksudnya. Nah, ini juga ada saya kasih sedikit bunga lah ya, walaupun kurang menarik mungkin. Nanti insya Allah ke depan akan saya perbaiki. Ini ada juga poster tabel penyimpanan ASI dan senam nifas juga. Kemudian 5 langkah menyusui yang benar supaya ibunya paham cara menyusui, perlekatan ya. Ini di sini ada box bayi. Nah, seperti itu. Ini ada tiang infus, kemudian kipas angin, kemudian ada bednya, ada bed,
ventilasi. Dan ini ada meja pasien untuk meletakkan makan pasien, minumnya ya. Saya sengaja tidak menyiapkan lemari karena pasien biasanya membawa tas yang disimpan di dalam tas aja teman-teman, karena ruangan saya kecil, nanti kalau tambah lemari jadi tambah sempit kayak gitu. Di dekat wastafel ini ada ruang steril. Nah, ini ruang steril, ada kompor dan ini presto untuk alat. Nah, ini saya kasih sedikit tempat untuk wudhu, biasa pasien mau wudhu di sini. Dan dari ruang nifas ini, dari ruang bersalin nifas 1 dan nifas 2, ini adalah jalan keluar, lorong yang tembus ke ruang tunggu. Dan ini saya simpan vaksin di sini. Nah, itu vaksin, tempat vaksinnya, kulkas vaksin. Di sini saya kasih space sedikit untuk pojok ASI, karena bagi ibu-ibu yang mau menyusui bayinya supaya tidak malu dan terganggu, karena di ruang tunggu mungkin ramai penunggu atau pengunjung, jadi ibunya bisa nyusuin bayinya di sini. Nah, itu teman-teman, ada kursi yang saya kasih alas supaya nggak pegal lah gitu ya. Dan di sini ada sterilisator. Ini sebenarnya hanya untuk simpan dan kering, tapi kita tetap pakai rebusan. Yang standar itu pakai rebus. Dan ini tembus ke ruangan tunggu. Ruangan tunggu terus ke depan. Ya teman-teman, sekian dulu video dari saya. Oh ya teman-teman, sebelum saya mengakhiri, nanti di sini akan saya insya Allah akan saya pajang sertifikat saya yang pelatihan yang pernah saya ikuti. Nanti akan insya Allah akan saya tambah di sini, saya akan buat videonya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga